Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Masih membahas mengenai kelelahan mata saat bekerja. Kita juga masih bersama Dokter Rizky ya. Tadi aku menanyakan nih dokter, ada nggak sih batas waktunya mata kita itu benar-benar maksimal gitu ketika melihat gadget? Terus juga apakah setiap mata, mungkin usia gitu ya, anak-anak dan orang dewasa itu punya perbedaannya? Ya, jadi kalau dari beberapa penelitian memang disarankan itu melihat gadget itu dibatasi maksimal itu selama 2 jam. Tapi ada juga penelitian yang menyatakan maksimal itu 4 jam. Jadi berbeda-beda. Jadi kalau 2 jam sebaiknya memang istirahat, tapi di antara 2 jam itu juga memang sebaiknya mata kita melakukan beberapa aktivitas tertentu ya, mungkin nanti akan saya jelaskan lagi gitu. Nah itu memang 2 jam, ada yang bilang 2 jam, ada yang bilang 4 jam. Jadi bervariasi. Kalau untuk usia sendiri anak-anak dan orang dewasa itu ada perbedaan nggak sih? Kalau perbedaan tentu saja. Kalau untuk anak-anak justru dibatasi lagi penggunaannya. Untuk anak-anak usia 1 tahun ke bawah itu bahkan kalau bisa tidak diperkenankan dulu untuk terpapar dengan gadget ya, karena itu punya blue light. Nah, kemudian kalaupun di atas 1 tahun ya itu biasanya dibatasi. Dibatasi itu screen time-nya itu lebih kurang sekitar 30 menit. Jadi memang tidak boleh lama. Selain memang karena gangguan pada mata, tentu saja itu akan mengganggu fokus ya. Karena nanti penggunaan gadget itu kan akan berkaitan sama fokus anak juga gitu. Jadi memang kalau di luar konteks dari gangguan matanya, pada anak-anak itu memang dibatasi karena memang ada alasan khusus. Tetapi untuk gangguan pada mata, kalau pada anak-anak sebaiknya memang di usia dini itu tidak diperkenankan dulu untuk terpapar dengan gadget gitu, karena ada sinar birunya itu. Jadi screen time-nya memang harus ada dibatasi, waktunya betul, gitu ya. betul. Baik, Dokter Rizda, Nah, mungkin menyambung dari pertanyaan Afifah nih, Dok. Kan kita tahu ya bahwa di era digitalisasi sekarang, rasanya tuh semua usia mengenal yang namanya gadget gitu, Dok. Nah, apakah dari data epidemiologinya nih, Dok, ada peningkatan angka kejadian computer vision syndrome ini pada anak dengan dewasa? Itu yang mana lebih banyak sih, Dok? Supaya masyarakat juga mungkin bisa tahu sebenarnya anak-anak tuh boleh nggak sih dikasih gadget gitu. Kalau pada anak-anak ya, maksudnya pada anak-anak yang belum sekolah, itu memang penelitiannya saya belum temukan. Tetapi di beberapa tahun lalu pada saat era pandemi, itu ternyata 80% pelajar itu rata-rata memang mengeluhkan keluhan yang seperti saya sebutkan tadi gitu. Karena memang kalau kita perhatikan pola selama pandemi itu, penggunaan device digital itu sangat luar biasa. Aktivitas kita jarak jauh ya, jadi mau tidak mau hampir sebagian besar waktu kita itu digunakan di depan layar gitu ya, di depan komputer, di depan gadget gitu. Dan ternyata dari itu juga memperlihatkan tren yang meningkat gitu, bersamaan dengan penggunaan gadget dalam waktu lama, ya paparannya cukup lama, itu ternyata dari hasil-hasil penelitian itu lebih dari 80% itu mengeluhkan seperti saya sampaikan tadi gitu. Mata berair, nyeri kepala, nyeri bahu, rasa tidak nyaman pada mata gitu ya. Dan ternyata dari beberapa penelitian belakangan itu ternyata trennya makin lama makin meningkat. Jadi tidak lagi berada di angka 80%. Itu rata-rata lebih dari 80%, bahkan lebih dari 90%. Pelajar itu mengalami computer vision syndrome seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, tadi kalau dari segi etiologinya nih ya, kan kadang masyarakat nggak bisa tahu nih ya Afifah mengukur, oh ini udah cukup nih lightingnya gitu. Memang sih dari zaman dulu orang tua selalu bilang jangan baca buku di tempat gelap gitu. Tapi batasan memang supaya masyarakat lebih gampang nih, Dok. Kira-kira ini udah cukup terang atau ini masih kurang? Itu kira-kira gimana, Dok, secara awal? Ya. Jadi memang ada pengukuran itu secara subjektif dan objektif ya, Dokter Naomi. Jadi kalau untuk yang secara subjektif itu sebenarnya penggunaan gadget kita itu pada saat kita menggunakan gadget itu mungkin kita ingat ketika kita buka gadget itu ada adaptif mode gitu ya. Jadi pada saat kita menyesuaikan layar kita itu biasanya handphone kita sudah dilengkapi dengan fitur untuk menyesuaikan cahaya dari kegelapan gitu ya. Kalau misalnya ruangan kita terlalu gelap maka dia akan menyesuaikan.
Nah, yang jadi masalah pencahayaan itu ternyata ada pencahayaan umum, ada juga pencahayaan lokal. Kadang-kadang ketika kita menggunakan gadget dalam ruangan yang gelap itu kadang-kadang kita menggunakan fitur yang auto gitu, yang dia otomatis itu glare dari gadgetnya itu langsung terang gitu ya. Tapi kalau kita rasakan dalam waktu 30 menit saja itu lama-lama mata kita tidak nyaman. Karena memang pencahayaan umumnya yang gelap, tetapi dari pencahayaan lokal dari gadgetnya itu ternyata memberikan sinar atau efek lighting yang cukup besar untuk mata kita. Nah, jadi kalau misalnya kita rasakan secara manual itu cukup membuat mata kita nyaman saja. Selama berapa lama? Setidak-tidaknya 2 jam. Itu mata kita tidak ada kelelahan. Artinya itu pencahayaan kita cukup. Nah, kalau dalam waktu 30 menit saja mata kita sudah merasakan ketidaknyamanan, itu berarti kita sudah harus berpikir bahwa oh ini pencahayaan saya kurang. Gitu. Nah, kemudian yang kedua kalau objektif bagaimana? Jadi sekarang di Play Store mungkin bisa di-download gitu ya, ada namanya aplikasi Luxmeter. Wow. Nah, jadi di dalam aplikasi Luxmeter yang ada di Google itu bisa mengukur seberapa besar pencahayaan yang kita gunakan di dalam satu ruangan gitu. Apakah sudah cukup atau tidak gitu. Nah, kita cocokkan juga tuh dengan pekerjaan kita, apakah pekerjaan kita itu memang pekerjaan yang menggunakan detail. Kalau pekerjaan yang menggunakan detail seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu memang butuh pencahayaan yang cukup besar. Nah, 500 lux, 1000 lux itu tentu saja tidak bisa kita rasakan secara subjektif ya. Tentu saja itu harus diukur. Nah, alat pengukurnya itu bisa kita akses. Biasanya itu di Google Play Store, di Play Store itu bisa kita akses. Nah juga nih dok, mungkin tadi kan juga dokter kasih tahu ya bahwa ketika kita melihat gadget itu kalau 2 jam berhenti lah gitu ya dok ya, atau mungkin dikasih jeda dulu gitu ya untuk bisa melihat dulu gitu, atau mungkin memberikan istirahat pada mata nih. Tapi ada juga nih mitos yang bilang katanya ketika kita di sela-sela melihat gadget gitu, lihatlah kehijauan. Itu benar atau enggak dok? Betul. Jadi memang ada namanya terapi visual. Benar. Jadi terapi visual itu untuk orang-orang yang mengalami kelelahan mata itu adalah suatu pemrograman ya, suatu program bagi mata kita dalam bentuk tata laksana lah gitu ya, di luar obat-obatan itu untuk membuat mata kita nyaman kembali. Sebenarnya tidak mesti yang hijau, tetapi ketika kita memandang yang hijau itu memang punya efek teduh terhadap mata kita. Tetapi apakah harus yang hijau dok? Tidak juga gitu. Jadi memang ada visual scanning namanya. Salah satunya visual scanning itu memang ketika kita sudah mulai lelah 2 jam atau 3 jam menggunakan gadget atau device komputer ya, itu kita berhenti barang sejenak, kemudian kita berhenti, kita tatap satu objek, lalu kita scanning seluruh yang ada di dalam satu ruangan itu selama beberapa detik atau sampai 1 menit gitu ya. Nanti setelah itu kita beraktivitas lagi. Nah, itu memang ada manfaatnya di sela-sela kita bekerja menggunakan gadget. Baik, jadi memang butuh istirahat ya Betul. mata kita ya. Jadi tidak bisa 2 jam full kita gunakan untuk melihat gadget. Baik dokter, silakan untuk kembali lagi. Oke. Untuk menyampaikan gitu ya mengenai kelelahan mata saat bekerja. Oke, jadi menyambung yang tadi dijelaskan ya, bagaimana mekanisme terjadinya. Kalau tadi kita bahas apa saja gejalanya, nah sekarang gimana sih terjadinya kelelahan pada mata atau gejala-gejala yang muncul tadi ya. Jadi kalau kita bicara tentang gadget, pemirsa bisa lihat di sini ya. Di sini paling ujung ini ada lensa mata kita. Lalu di sebelah di atas bawah atau kiri kanan kalau kita lihat dari sini ya, dari atas bawahnya ini ada muscles. Muscles ini nama lainnya otot. Nah, otot inilah nanti yang akan sangat berperan di mata kita untuk apakah itu mencembungkan lensanya, apakah itu akan mencengkungkan lensanya gitu ya, untuk memastikan bahwa objek itu nanti jatuh tepat di retina kita, membentuk bayangannya. Nah, jadi semakin tidak nyaman lingkungan di mana kita bekerja ya, mulai dari pencahayaannya, posisi duduknya, besaran objek yang kita lihat ya pemirsa, itu nanti akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan kelelahan pada otot kita ini. Nah, kelelahan pada motor ini karena apa? Karena terus-menerus bereaksi terhadap gambar dan perubahan. Gitu ya. Jadi dia butuh waktu untuk mengelola informasi itu menjadi satu objek benda gitu. Tapi ketika itu terjadi terus-menerus pergantian, maka nanti apa? Maka akan mengirimkan gambar yang bervariasi dengan cepat ke otak. Sehingga apa? Sehingga di sini akan terjadi fokus dan refokus yang berulang-ulang. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga otot-otot mata ini akan berkontraksi terus-menerus. Ketika otot-otot mata ini berkontraksi terus-menerus, maka ini akan mengakibatkan produksi asam laktat yang sangat tinggi.
Nah, produksi asam laktat yang sangat tinggi ini akan memicu kelelahan, juga memicu rasa nyeri. Jadi kalau misalnya kita sedang berlari gitu ya, pada saat kita jogging contohnya, biasanya kita berlari, terus otot perut kita rasanya nyeri. Itu sebenarnya tanda bahwa asam laktat di tubuh kita sangat tinggi. Gitu. Nah, kalau ada rasa nyeri di sekitar mata kita atau di kepala kita atau di bahu kita, itu sudah menjadi peringatan dari tubuh kita ya bahwa ini asam laktatnya sudah tinggi nih, gitu ya. Sehingga butuh istirahat. Baik dokter, mungkin pertanyaannya lagi nih untuk masyarakat, ini asam laktat ini apa sih dok? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Baik. Tetap di Dokter Kito.